Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika ada yang ingin bergabung dengan Suara Misteri Channel, silahkan hubungi di bawah sini dan kita bisa konten bareng. Pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran narasumber yang sudah 3 kali hadir di Suara Misteri Channel. Dan kali ini, dia ingin menceritakan tentang pengalaman waktu keluarganya disantet. Yuk, sama-sama kita kepoin, kita dengerin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Ari, halo Bang. ketemu lagi, Ri. Iya dong, udah pasti lah. Banyak ceritanya nih si Ari ini. Makanya bikin Part-part gitu ya. bikin part sebenarnya banyak nih, belum lagi yang ntar masuk pengajian terus nolongin apa nih ya, santet orang gitu. Ada lagi kos-kosan. Kos-kosan lagi, ngekos mulu kerjaannya nih. Ya udah, oke, yuk sama-sama kita dengerin cerita apa yang Ari ingin ceritain pada di segmen ini. Gimana tuh, Ri, awalnya, Ri? Jadi Bang, kita mau cerita pengalaman pribadi nih keluarga kita. Waktu disantet sama pelakor. Oh. Iya, pelakor. Jadi di tahun berapanya tuh kita lupa ya Bang ya, tapi yang jelas kita tuh umur sekolah kelas 3 SD. Masih SD tuh. Terus kita kan mulai tinggal di Bojonggede nih. Kebetulan almarhum bapak itu kan pelaut, dan almarhum bapak itu baru beli rumah di Bojonggede ini. Nah, karena masih ada tabungannya, akhirnya dibeliin lagi buat investasi tanah lah di seberang. Jadi rel kereta, seberang rel keretanya, walaupun masih satu wilayah gitu kan. Setelah ada jual beli, ternyata tanah di situ tuh sengketa. Satu keluarga tapi punya surat masing-masing tuh. Nah, zaman dulu itu kan emang tanah begitu ya Bang. Terus sampai sekarang pun daerah Citayam terkenal sama hal kayak gitu tuh, sengketa udah nggak apa nih, bukan rahasia umum lah gitu. Nah, ceritanya almarhum bokap ini kecewa sama pembelian tanah ini nih. Yang punya tanah. Iya, sama yang punya tanah. Akhirnya ditagih, dia nggak mau bayar. Yang ngerasa jakam situlah ya kan, jagoan di situ, orang lama, orang asli situ. Namanya jiwa pelaut itu kan nggak ada takutnya Bang. Ibaratnya di laut aja gue berani mati dibuang ke laut, nggak ada ketemu sama keluarga, apalagi ini yang namanya cuma di darat masih ditemuin sama keluarga kan kalau kenapa-napa. Terjadilah cekcok Bang, sampai orang tersebut tuh dibawain samurai Bang sama bokap. Itu saksinya satu kampung. Makanya kenapa di RT kita, di kampung kita itu nama bokap tuh lumayan terkenal Bang. Itu mulai dihormati lah. Cuman ada hal licik nih. Si pemilik ini tuh punya
wanita simpanan bang. Dia punya wanita simpanan, diajak kerjasama, suruh mengikat bokap. Akhirnya di tengah jalan gitu, nggak tahu saya ya gimana dia itu berkenalannya. Tapi yang saya tahu itu, yang saya ingat, mereka tuh udah menjalin hubungan gitu. Lambat laun ternyata si wanita ini tuh suka beneran sama bokap. Mulai tuh nyokap nih, kita cerita dari versi nyokap nih. Jadi nyokap itu tiap malam mulai merasa rumah itu panas bang auranya. Jadi sama almarhum bapak itu suka berantem. Nah terus habis itu ini menurut keterangan dari ibu itu, nyokap tuh kayak sering tiap malam itu pasti ada ledakan di atas rumah bang. Meledak, jeder, kayak ditebar pasir, tapi pasirnya nggak ada. Itu berkali-kali. Sampai akhirnya nyokap tuh malam selalu sholat tuh, setelah tahu hal ini nih nggak beres gitu kan. Selalu sholat malam. Tiba-tiba datang nih wanita ini nih. Di mimpi nyokap? Enggak, nyata datang ke rumah. Datang ke rumah bawa makanan bang. Bawa makanan. Nyokap tuh bukan tipe orang yang langsung meledak bang kalau ketemu kayak gitu tuh. Tapi nyokap tahu itu orangnya? Iya tahu, tapi tipenya nggak meledak langsung enggak. Nyokap tuh santai, nggak rame lah gitu kan, santai ya gini, masih diterima gitu kan. Karena nyokap mungkin masih menganut zaman dulu ya, mikirnya gini, laki-laki wajar lah punya istri 2 atau lebih gitu kan. Jadi nyokap tuh santai, yang penting bapak tuh masih menafkahi kita gitu. Udah, makanan itu nggak dimakan sama nyokap, tapi kita yang makan tuh, anak-anaknya yang makan. Pas kita udah makan, mulai tuh bang, malam pertama tuh badan panas tuh bang kita. Saya sama adik saya nih, yang sekarang udah almarhum juga, itu badan panas, terus sakit, meriang. Besok malam keduanya mulai tuh bang, lenting tuh, keluar kayak nanah tuh di tangan sama di sela-sela tuh bang. Nih pertama saya tuh sampai gatel banget, tiap habis asar tuh pasti gatel. Terus malam ketiga adik baru tuh. Jadi pikiran ibu itu gini, mungkin karena kita tidurnya bareng nih, jadi nanah saya tuh bisa nular gitu. Dipisah lah tidurnya. Tidurnya dipisah. Itu yang heran bang, kalau emang ini tuh penyakit menular, harusnya itu tuh sampai ke kaki, terus ke kulit sini semua kan harusnya kena tuh. Karena kan ya kita tidur nggak sadar lah gitu. Ini enggak, cuman di telapak tangan. Oke, waktu berjalan kita dibawa berobat medis, itu pakai air PK, abang tahu kan, yang warna biru. Nah kita tiap hari berendam begituan tuh bang, kagak sembuh-sembuh. Dari kulit kita putih ya kan, jadi warnanya biru, udah kayak musuh X-Men. Ya kan, biru udah tuh. Wah,
Nyokap dalam hati gini, ini kita udah berobat kemana-mana kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nyokap telepon ke nggak telepon ngirim surat ke Bude, kalau kondisi di rumah tuh seperti ini. Kalau zaman dulu kan nggak ada telepon kan, surat-suratan ya lama lah. Udah dapat balasan lagi tuh, dapat balasan seminggu kemudian disuruh pindah dari rumah Bojonggede. Akhirnya kita pindah tuh, tapi masih kondisi sakit nih bang, kita masih borokan tuh. Nah pas kita pindah ke Jakarta di Pondokopi Rawadas depan Masjid Al Taqwa, saya masih inget. Di situ bokap mulai sadar. Akhirnya bokap gini, ya udah mau berangkat berlayar lagi gitu kan. Tapi bokap masih beratnya gini, ternyata diem-diem walaupun kita udah pindah ke Bojong, bokap itu masih suka ketemu sama wanita ini. Karena wanita ini nggak mau ditinggalin sama bokap, dan sempet datang bang, sempet datang ke rumah kita yang di Jakarta, sempet datang. Berarti kan emang bokap masih sering ketemu kan. Nah, udah gitu kirim surat lagi. Setelah kirim surat ke kampung, mbah nyaranin, udah anak-anak bawa ke kampung, itu penyakitnya nggak bener, bukan medis tapi non medis. Kita pulang nih bang ke kampung sama bokap juga. Bokap dimandiin terus maaf ya bang ya, sebenarnya almarhum mbah itu masih menganut kejawen saat itu kejawen. Dan memang keluarga dari nyokap itu, kakeknya nyokap itu apa ya namanya, orang yang disegani. Jadi babat alas di daerah Sragen di kampung Temple. Nah itu yang babat alas kakek kita, dan memiliki kelebihan terutama dari ilmu santet sampai pengobatan. Alhamdulillahnya orang tuanya nyokap itu nurunin ilmu pengobatannya, jadi bukan ilmu santetnya, pengobatannya. Kita di sana diobatin tuh bang, saya nggak tahu itu pakai daun apa, dibilang katuk tapi bukan katuk, tapi modelnya yang kayak katuk cuman yang gede-gede tuh bang. Tahu tuh itu setiap pagi bang kita direndam pakai daun itu, terus air panas bang, kita mandi tuh berdua direndam. Habis direndam itu digosok bang. Tahu nggak bang apa yang setelah digosok itu luka-luka, itu kayak tempelan bang, kekelopek sendiri, dan setiap kekelopek itu bersih bang. Kalau luka itu pasti kan sampai sekarang masih ada sisa dong, masih ada bekas-bekas. Enggak bang, kalau kata apa nih mbah sih, kata mbah ini tuh kayak penyakit ini sebenarnya mau dikirim ke ibu, ke nyokap, supaya bokap itu udah nggak suka lagi sama nyokap karena penyakit tersebut. Dan penyakit ini harusnya kalau kena ke nyokap itu ke alat kelamin. Iya bang, itu harusnya ke alat kelaminnya. Jadi ntar alat kelaminnya tuh bau busuk. Nah alhamdulillahnya nyokap ini ya punya keturunan lah, kayak ada yang jaga gitu kan.
jadi nggak kena, yang kena di anak-anaknya. Nah itu setelah kita seminggu bang di sana terapi sama mbah sendiri, itu langsung bersih full total. Jangankan saya, sampai orang-orang sekolahan nih, kan kita masih sekolah dong, itu guru-gurunya pada heran, seminggu doang bisa nggak ada bekas. Dan saksinya guru-guru kita aja udah, sama orang-orang sekitar tuh nggak ada bekasnya, luka koreng tersebut. Sampai kita ke Jakarta balik lagi, terus bokap itu memutuskan, udah mulai sadar nih, full 100% sadar karena dimandiin sama mbah itu kan. Itu datang ke wanita tersebut yang borokan bang. Satu, Borokannya di tangan juga atau di mana? iya di tangan, dan akhirnya punya penyakit bang. Ini keterangan dari bokap ya. Dia sakit terus kurus bang badannya. Bukan cuman itu aja bang, si wanita ini bikin kita itu di dukun yang ada di Depok bang. Ada dukun dari Jawa Timur kalau nggak salah ya. Kita sih nggak mau apa namanya mendeskripsikan kalau Jawa, iya kalau Jawa Timur tuh jahat-jahat semua, enggak. Tapi kebetulan mungkin dia oknum aja gitu kan. Dia ngirim santet ke kita yang berupa kayak gitu. Setelah kita bersih, satu keluarga bersih, sembuh, meninggal. Astagfirullahaladzim. Dukun itu meninggal, kondisinya itu, ini keterangan dari almarhum bokap yang pernah diajak situ, muntah darah, gosong bang, meninggalnya gosong, nggak tahu tuh gosong kenapa, entah kebakar atau apa. Tapi yang kalau misalnya kebakar harusnya rumahnya kebakar dong. Dia gosong, enggak bang, tempat prakteknya gosong sama dia. Itu parah. Setelah itu almarhum bokap itu baru sadar, ternyata dia emang namanya bokap tuh percaya lah hal-hal kayak gitu kan. Ternyata dia tuh berguru salah. Karena awalnya didatengin ke situ karena mau berguru aja gitu kan. Ternyata ini kerjasama nih, 3 orang ini yang punya tanah, wanita tersebut sama dukun tersebut kerjasama untuk menghancurkan bokap. Pada akhirnya ya ini karena Allah juga ya, dikasih jalan sama kita, ngasih jalan kita gitu buat berobat ke mbah. Akhirnya satu persatu bang, sekarang hidupnya hancur, dukunnya mati, orang yang jual tanah masih ada bang sekarang. Kalau ngeliat kita yang udah dewasa gini ya, dia mah diem aja bang, nggak berani negor, walaupun dia jagoan situ keluarganya, nggak berani negor. Ada jualan malah sekarang. Iya, walau dia itu juragan tanah bang, sekarang jualan bang, sampai sehabis gitu tuh kalau mau niat jahat sama orang tuh. Nah di sini jadi pelajaran saya bang, karena kita pernah disantet, jadi saya tuh benci banget sama dukun santet. Iya. Satu itu, kedua, kalau orang-orang sekarang nggak percaya namanya santet, nggak percaya sama namanya makhluk gaib atau dunia kedua gitu kan, selain dunia kita ini. Ya mudah-mudahan dari sini mereka bisa belajar gitu. Ternyata kita tuh nggak hidup sendiri, berdampingan, dan
baik menurut kita belum tentu apa ya, iya baik menurut kita tuh belum tentu baik niat mereka gitu kan. Itu sih Bang kalau santet tuh. Wah, memang santet itu salah satu ilmu hitam ya, ilmu hitam yang memang saya punya kenalan dukun santet juga gitu loh. Dan memang resikonya kalau misalnya kita mensantet orang itu, kalau orang itu sampai meninggal itu berarti dosanya dia itu ke kita. Berani menanggung dosa orang itu kalau sampai meninggal. Yang kita takutin kan kalau santet itu kan apa, berlarut-larut gitu, berlarut-larut, sakitnya berlarut-larut sampai kita menghabiskan harta benda semua, segala kita habis dikuras. Ada juga santet yang mau matiin secepatnya, ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dibikin sakit gitu sampai ya banda habis lah gitu, santet-santet itu Bang. Sebenarnya adek juga meninggal karena itu Bang. Oh, karena santet itu? Bukan karena santet yang kita kecil ini, enggak, beda lagi. Santetnya beda lagi? Santet apa lagi ada? Itu kerjaan tuh. Jadi ada apa ya, adek itu kan walaupun nggak lulus SMA tapi rezekinya bagus Bang, dia dapet di pengadaan suatu instansi. Akhirnya sampai dia bisa, dia buka PT sendiri. Nah karena dia udah karena dia kenalannya udah banyak, dia berani buka PT sendiri. Ada orang berpangkat yang suka. Oh ada yang cewek nih? Ada yang cewek. Oh gitu. Dia ada orang yang berpangkat tuh yang seneng sama dia tuh. Ya ini selentingan tapi adik sendiri yang ngomong sebelum dia meninggal, jauh sebelum beliau meninggal tuh, setahun sebelum beliau meninggal dan jatuh sakit, beliau ngomong gini, Bang, ini yang masih terniang-niang di kuping, ntar kalau misalnya gue nggak ada, gue nitip anak-anak gue ya. Cuman kan kita mikirnya gini, apaan sih lu ngomongnya gitu kan. Tapi setahun kemudian bener dia meninggal Bang. Dan sebelum dia, suaminya duluan. Suaminya duluan? Iya. Jadi beli rumah ini, suaminya meninggal. Baru beli rumah ini, baru ngangkat kredit lah, suaminya meninggal. Suaminya dulu apa ada ente? Suami dulu. Dan itu sama Bang, kalau itu. Dia santetnya kenapa tuh? Dia pengen memiliki adik. Maksudnya seperti apa gitu yang diantem sama dia itu seperti apa gitu? Kalau suaminya Ade itu dihantemnya gini Bang, dia tuh tiap malam gatel. Jadi keluar tuh koreng-koreng tuh, keluar koreng-koreng terus panas, sama yang kita alamin, panas, terus gatel-gatel, nggak apa nih, dicek ke lab itu katanya paru-paru basah, terus katanya kudis, kurap lah, segala macem gitu kan. Nah paling cuman sekitar 3 bulan Bang, drop semuanya, drop, dibawa ke Sukabumi, dirawat sama orang tuanya, ditaruh di rumah sakit sana kan, ada juga sibuk kan kerja kan, dirawat di sana. Seminggu sekali adik kita balik ke Sukabumi, dia udah nggak inget nama sama adik sendiri, sama adik kita, suami ya, sama istrinya. Nggak inget istrinya, nggak inget anak-anaknya. Gila ya. Dia meninggal. Yang kita duga kalau dia pelakunya, di makam nih, dia ngomong gini, Din,
laki lu udah nggak ada, sama gua aja. Astaga. Yang ngomong orang berpangkat bang. Dan disinyalir terakhir ya, informasi terakhir, anaknya itu kan ya namanya kita kerjasama ya. Dulu anaknya dia masih kecil itu normal bang. Sekarang jalannya jinjit. Jadi kayak kakinya panjang sebelah atau pendek sebelah, nggak normal bang. Itu balasannya. Anaknya Yang kita duga ya, yang kita duga kalau dia yang bikin. Karena waktu almarhum suaminya adik kita meninggal, terus adik kita single parents tuh lama tuh. Tahu-tahu adik kita kan mau nikah sama orang lain. Nikah sama orang lain, terus habis itu nggak lama sebulan hamil. Drop, bayinya meninggal di kandungan umur 5 bulan. Terus habis itu nggak lama adik kita yang sakit drop habis-habisan, itu kita obatin pakai non medis bang. Tahu nggak bang, kita lagi megangin dia nih, itu dia bisa baca semua orang yang megangin dia bang. Wah lu begini mau ngobatin gua, wah lu begini mau ngobatin gua. Giliran dia ngeliat guru kita bang, dia cuma bilangin, lu lagi. Gua kan kemarin udah lepas dari lu masih aja gangguin tugas gue. Astagfirullahaladzim. Tugas bang. Jadi feeling kita kan gini, berarti lu makhluk yang sama yang yang ada di tubuh saudara kita. Jadi saudara kita pernah tuh bang. Ada lagi. Jadi kita banyak tuh bang ceritanya kalau mau. Dan berhubungannya sama satu makhluk bang. Nah itu dibilang apa ya namanya? Iblis. Dibilang iblis ya iblis bang. Karena tuh mukanya si iblis itu kayak meleleh, kurus, terus kulitnya merah. Ininya nih kupingnya caplang tuh. Dan kekuatannya bang, kita di sini misalnya nih bang ya, kita di sini lagi diobatin nih sama orang, kita kesurupan dia dah, lagi dimasukin dia cuman bilang gini, lu nggak usah nanganin gue, bini lu lagi dicekek di rumah. Astagfirullahaladzim. Bener bang, di rumahnya lagi dicekek. Nah itu ceritanya lebih panjang lagi tuh bang. Cerita saudara kita tuh. Makanya pas giliran nanganin adek, itu satu keluarga dibawa bang. Biar nggak kecolongan kita, keluarga dari guru kita nih, biar nggak kecolongan gitu. Itu parah bang. Nah setelah nunjuk gurunya lu lagi terus masih berselang lama gitu, apa bisa sembuh? Ya masih lama bang, cuman udah agak mending. Kita juga bawa berobat ke yang terkenal lah. Nggak bisa bang, nggak bisa. Cuman ada beberapa orang yang bilang gini, ini dari timur, lo harus berobatnya ke timur lagi. Itu bang, kalau enggak ke Jawa Tengah. Ya cuman kan kondisi saat itu nggak memungkinkan karena kondisinya emang udah lelah banget.
Artinya udah lelah tuh, adek tuh udah bener-bener pasrah. Badan yang tadinya bagus bang, udah jadi cuman tulang doang bang. Udah tulang doang. Nih kalau buang air besar bang, kaki dinaikin gini aja dikit aja udah teriak bang dia. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya. Nih buang air besar kan pakai pempes, mau dibersihin dong, itu ditarik gini aja tuh udah teriak. Dan di badan sebelah sininya tuh ada luka bang, karena kita mikirnya karena dia tiduran aja gitu ya. Jadi luka gitu bang. Secara medisnya kita mikir gitu, nggak tahu kalau yang lainnya. Ya itu aja sih bang, paling ntar kalau buat cerita yang ade sama yang saudara kita ceritainnya di berikutnya. Ngeri ya cerita santet itu. Memang kalau berbicara sama santet itu kita nggak bisa mengetahui suatu penyakit yang tidak bisa, sumpah itu tidak bisa diobati oleh medis ya, dan harus non medis. Memang kalau misalnya santet itu harus diobatin dengan ilmu sihir juga, atau ilmu kemedisan, ilmu apa namanya, Ri? Spiritual Ya. Jadi hati-hati, jaga mulut, jaga hati, atau juga istilah kasarnya kita ya jangan terlalu membenci, jangan terlalu menjas orang, dan juga jangan terlalu mengecewain orang. Oke Ri, siap. Thank you nih udah hadir di Suara Misteri yang ketiga kalinya. Siap. Oke, pantengin terus Suara Misteri, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.